Assalamualaikum. Salam bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Semoga Ibu Bapak sehat sehingga kita semua bisa terus belajar bersama. Perkenalkan, saya Susan, seorang guru TK. Saya akan membahas aksi nyata dalam modul kurikulum merdeka dengan judul Mengapa Kurikulum Perlu Dirubah. Mari kita lihat sejarah kurikulum di Indonesia. Pasti Bapak Ibu pernah ada yang mengalaminya kan? Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Apa pentingnya perubahan kurikulum? Saat ini banyaknya isu baru yang menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunianya yang penuh tantangan. Isu kekinian, perubahan iklim global. 2. Teknologi digital. 3. Industri multinasional. 4. Transformasi budaya. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, tuntunlah murid sesuai zamannya. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Bapak dan Ibu guru pada zamannya pasti pernah mengalaminya. Bagaimana kita belajar, berinteraksi bersama teman, juga guru. Permainan tradisional dan juga permainan-permainan yang kita lakukan begitu sangat bergembira. Saat kita di dalam kelas, kita mendengarkan dengan seksama apa yang Bapak dan Ibu guru bicarakan. Kegiatan pembelajaran zaman dulu, guru sebagai salah satu sumber belajar selain buku. Anak-anak mengerjakan segala sesuatu atas perintah guru. Murid dianggap sebagai objek pembelajaran atau individu pasif yang hanya tergantung pada yang diberikan oleh guru, baik berupa tugas ataupun pengetahuan. Bapak Ibu guru pernah melakukan hal ini di kelas bukan? Atau seperti ini, menghafal perkalian? Atau Bapak Ibu guru ada teman-teman Bapak Ibu guru-guru yang mendapatkan ranking dan menggunakan disket untuk mengirimkan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Kegiatan pembelajaran zaman dulu, pembelajaran meliputi menalar dan menghafal materi. Adanya peringkat kelas yang diukur dari kemampuan daya pikir anak dalam memperoleh nilai di kelasnya. Dalam pengumpulan tugas murid, menggunakan hasil tulisannya dalam buku pelajarannya berupa disket, buku lembar kerja sekolah, atau bagi mahasiswa mengirimkan lewat pos surat. Kegiatan pembelajaran zaman sekarang. Sekarang guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan untuk muridnya. Guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Sumber pengetahuan kini terbuka sangat luas. Akses beragam bentuknya, seperti adanya mesin pencari yang bisa menyediakan beragam informasi yang mereka inginkan, sehingga menuntun dan membimbing murid sangat berbeda. Guru sebagai fasilitator menempatkan murid menjadi subjek atau individu aktif dalam pembelajaran untuk mencari pemahamannya sendiri, seperti gambar-gambar di bawah ini. Bapak dan Ibu guru pernah melakukannya juga kan? Maka kesadaran akan perubahan zaman, kesadaran akan kebutuhan belajar tidak hanya diharapkan tumbuh dalam diri murid, tetapi juga muncul dalam diri kita sendiri sebagai pendidik, fasilitator pembelajaran. Pengumpulan tugas murid bisa dikirim melalui email, WhatsApp, dan lain-lain secara online. Bapak Ibu guru masih ingat cara belajar dan mengumpulkan tugas kita tempo dulu? Pasti di sini ada yang pernah menggunakan disket atau flash disk, atau cara belajar dengan pergi ke perpustakaan buku dan mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan. Bekerja kelompok bersama teman, berdiskusi dengan melihat buku lembar kerja sekolah. Nah,
sekarang, bagaimana dengan cara belajar anak sekarang? Bapak ibu guru pasti memiliki putra-putri di rumah yang pasti melihat kondisi seperti ini. Mereka belajar dengan menggunakan laptop, HP, dan lainnya. Ki Hajar Dewantara mengatakan, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maka demi menuntun kodrat murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sebagai guru, kita harus belajar untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha yang tidak bisa lepas dari media sosial. Sehingga hal ini dapat kita manfaatkan untuk tujuan pembelajaran, meminta murid, membuat dan mengumpulkan tugas melalui aplikasi digital. Ada pepatah mengatakan, "It takes a village to raise a child", artinya butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Bagaimana kita sebagai guru memaknai pepatah tadi? Pepatah ini menyiratkan perlunya peran guru, orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Mereka lah yang disebut 3 pilar pendidikan. Oleh sebab itu, merancang kurikulum kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, kepentingan murid sebagai tujuan utama. Karena sejatinya kurikulum dirancang untuk murid. Semua pihak harus berkolaborasi maksimal, baik guru sebagai fasilitator, keluarga memahami perkembangan dan kebutuhan murid, peran pemerintah dan semua pihak di bidang pendidikan. Mari kita bersemangat menghadapi dan menjadi bagian dari perubahan ke arah yang selalu lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Wassalamualaikum. Terima kasih.